Halo Sekar Gengers, ketemu lagi sama aku Sekar. Video kali ini aku mau buat konten tentang daging kambing nih. Kan besok udah mau Idul Adha ya. Aku mau ngasih tahu ke kalian nih bagaimana kualitas daging kambing dan apa sih dampaknya bagi kesehatan. Nah, benarkah daging kambing makanan sehat? Menurut jurnal yang aku temukan, dapat menurunkan risiko stroke dan penyakit jantung koroner. Kok bisa? Nah, tonton ya sampai habis agar info yang aku berikan ke kalian dapat diterima semuanya. Ini dia. Sebelum kalian menonton video aku, jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis, dan nyalakan juga loncengnya. Selamat menonton! Dari jurnal yang aku temukan pada tahun 2016 oleh Institute for Animal Husbandry Belgrade, Zemun, yang berjudul The Quality of Goat Meat and Its Impact on Human Health, bahwa saat ini kambing tersebar di seluruh dunia dengan pengecualian daerah dingin ekstrim. Kambing ada di negara-negara dengan luas produksi pertaniannya. Mereka hidup dalam kelompok kecil atau besar dan di berbagai daerah dan lingkungan, dataran, gurun, berbukit, dan daerah pegunungan. Sebelum kita mengetahui dampak bagi kesehatan, kita wajib mengetahui komposisi kimia dari daging kambing. Setiap daging kambing itu berbeda komposisinya, mempengaruhi ras, jenis kelamin, produktivitas, dan kemampuan beradaptasi terhadap stres, lingkungan, manajemen, diet, berat, saat pemotongan, dan kondisi kesehatan. Karena sulit untuk membandingkan hasil komposisi kimia dari daging kambing dari berbagai penulis. Tapi dihasilkan dari rata-rata, yaitu mengandung sekitar 75,42% air, 3,55% lemak, 19,95% protein, dan 1,06% mineral. Yang pertama, air. Air mengandung pengaruh pada kualitas daging, terutama juicy. Otot mengandung kurang lebih 75% air. Air adalah molekul bipolar yang tertarik oleh spesies partikulat seperti protein dan di otot-otot. Kedua, jaringan adiposa dan lemak. Menurut komposisi kimianya, lemak dan jaringan adiposa terutama trigliserida dan tertarik di dalam sel. Sedangkan air, protein, dan bahan mineral adalah bahan stroma jaringan ikat. Jaringan adiposa dari hewan yang disembelih mengandung 50-95% lemak, air 3-35%, protein 2-15%, dan 0,1-0,6 bahan mineral. Komposisi lemak dalam jaringan adiposa sangat bervariasi dan tergantung pada nutrisi, pembiakan, umur, dan jenis hewannya. Ketiga, protein. Setelah air, protein adalah yang paling terwakili di tubuh. Dalam organisme hewan dan manusia masuk melalui makanan. Setiap spesies organisme hidup mengandung jenis protein tertentu. Menurut penelitian di sini mengenai komposisi asam amino esensial, daging kambing sangat mirip dengan daging sapi dan domba. Keempat, vitamin dan mineral. Daging kambing merupakan sumber vitamin B yang baik, yaitu B1, B2, PP mineral, P dan Mg, dan unsur mikro. Vitamin bukan makanan atau pengganti makanan. Vitamin tidak memberikan kalori dan energi secara langsung, tetapi sangat penting bagi tubuh, terutama vitamin B, untuk mengubah makanan menjadi energi. Satu-satunya cara untuk masuk ke dalam tubuh adalah melalui makanan, baik tumbuhan dan hewan. Daging dapat menjadi salah satu sumber vitamin, terutama vitamin B. Mineral merupakan unsur kimia anorganik yang sangat kecil dimasukkan melalui makanan. Mereka berpartisipasi dalam metabolisme, sintesis banyak hormon dan enzim yang memastikan pertumbuhan normal organisme dan menjaganya tetap sehat. Jika dibandingkan kadar zat besi dari kambing, daging sapi, babi, domba, dan ayam, daging kambing memiliki kadar zat besi yang lebih tinggi sebesar 3,2 mg bila dibandingkan dengan ukuran porsi daging sapi sebesar 2,9 mg, babi 2,7 mg, dan domba 1,4 mg, dan ayam 1,5 mg.
Relatif dengan kambing juga mengandung lebih tinggi konten kalium dengan kadar natrium yang lebih rendah. Nah, ini dia guys nilai gizi dan dampaknya terhadap kesehatan manusia. Daging kambing memiliki nilai gizi yang sama dengan domba. Lebih tepatnya, lebih banyak protein dan lebih sedikit lemak dibandingkan dengan domba. Struktur molekul dengan kambing lebih mudah dicerna karena rendahnya kandungan asam lemak jenuh dan kolesterol. Maka daging kambing dalam makanan manusia adalah alternatif yang lebih sehat dibandingkan dengan jenis daging merah lainnya. Daging kambing kaya asam lemak tak jenuh berkolerasi dengan penurunan risiko stroke dan jantung koroner. Selain itu, dalam daging kambing terdapat asam amino seperti lisin, treonin, dan triptofan. Nilai gizi daging kambing mempengaruhi kesehatan manusia karena tidak hanya mengandung lebih sedikit lemak dan kolesterol total, tetapi juga kandungan asam lemak jenuh lebih rendah daripada jenis daging lainnya. Guys, di sini dapat dilihat berdasarkan tabel di sini daging kambing, lemak jenuh, protein, serta kolesterol lebih rendah dari ayam, sapi, babi, dan domba. Lemak jenuh lebih sedikit dan persentase lemak tak jenuh total yang relatif tinggi. Tampaknya daging kambing sangat sehat ya. Kesimpulan dari penelitian ini dikatakan bahwa daging kambing membantu mengurangi kadar kolesterol darah dan dengan demikian mengurangi resiko aterosklerosis dan penyakit koroner. Terlepas dari nilai gizi, daging kambing masih kurang dihargai karena bau dan rasa spesifiknya mereka. Oh ya guys, hindari pemasakan daging kambing yang dibakar lalu menggunakan minyak banyak dan hindari penggunaan santan karena dari dibakar dapat menyebabkan kanker. Selain itu, minyak banyak dan santan dapat menyebabkan resiko aterosklerosis dan penyakit jantung koroner. Itu aja guys penjelasan dari jurnal yang aku temukan untuk kalian. Aku sudah rangkum agar kalian mudah memahami apa isi jurnal di dalamnya. Makasih guys, jangan lupa subscribe, like, and share channel aku. Semoga lebih berkembang. See you, bye. Terima kasih telah menonton video aku. Jangan lupa subscribe ya, dan nyalakan juga loncengnya agar video aku lebih berkembang. Terima kasih.